Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hukum tajwid yang biasa kita temui di dalam Al-Quran, yaitu hukum mim sukun dan nun sukun. Baiklah, langsung saja kita menuju penjelasan yang pertama, yaitu tajwid mim sukun. Di sini mim sukun terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Untuk pertama-tama mungkin kita bisa mulai dari ikhfa syafawi terlebih dahulu. Dan di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, baru menjelaskan tentang tajwid tersebut. Baiklah, di sini kalian bisa menemukan di surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Di sini kita bisa menemukan ikhfa syafawi. Pada kalimat huyyitum bitahiyyah terlihat jelas di situ mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi di sini jikalau mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka kita harus membacanya secara ikhfa atau kita samarkan. Dan ini ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, dan bisa kita sebut sebagai ikhfa syafawi. Lanjut menuju hukum tajwid, yaitu idgham mimi. Di sini ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka kita harus memasukkan huruf tersebut ke dalam huruf mim. Contohnya ada di surat Al-Qalam ayat ke-24. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Di sini kita bisa menemukannya juga pada kalimat alaikum miskin. Bisa kita lihat mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dan di sini mim setelahnya itu harus diberikan tasydid. Dan nanti huruf sebelumnya harus kita masukkan ke dalam huruf mim tersebut atau kita baca dengan gunnah. Dan lanjut untuk yang ketiga, yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi ini dibaca jangan jelas, kita gunakan tapi tanpa dengung. Dibaca jelas, maaf. Contohnya ada pada surat Al-Mulk ayat 8. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Nah, di sini contohnya ada banyak. Di sini ada 3 contoh. Pertama pada kalimat sa'alahum khazanatuha. Di sini huruf mim dibaca dengan jelas, yaitu sa'alahum. Ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf kha. Dan ada lagi di sini khazanatuha alam ya'tikum. Alam ya. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca izhar juga atau diperjelaskan. Dan yang terakhir ya'tikum nazir. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf nun, maka dibaca izhar atau jelas. Dan untuk huruf izhar syafawi sendiri memiliki beberapa huruf, ada banyak. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai next menuju penjelasan selanjutnya, yaitu hukum nun sukun. Untuk nun sukun sendiri terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada izhar, tapi yang kali ini bukan izhar syafawi. Ini sama saja dengan izhar sebelumnya, hanya saja di sini bukan mim sukun, bukan huruf mim yang bertemu dengan beberapa huruf, tapi huruf nun. Di sini untuk huruf izhar pada nun sukun tersendiri terbagi menjadi beberapa huruf, yaitu ada hamzah, ain, wain, ha, dan juga kha. Di sini saya akan membacakan salah satu ayat pada surat Al-A'raf ayat ke-43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di sini bisa kita temukan pada kalimat sudurihim min ghillin. Di sini nun sukun bertemu dengan huruf wa, maka huruf nun sebelumnya dibaca jelas atau izhar. Lanjut ke penjelasan ikhfa, sama seperti ikhfa syafawi sebelumnya, hanya saja ya, sama seperti sebelumnya,
bukan mim sukun melainkan nun sukun, huruf nun. Dan ikhfa pada tajwid nun sukun ini terbagi menjadi beberapa bagian. Terjadi menjadi 15 huruf, yaitu ada shin, sin, ta, qaf, to, go, zal, dal, jim, fa, qaf, sa, sin, sod, dot, dan zal. Di sini saya akan membacakan salah satu contoh pada surat As-Saba ayat ke-22. Wa ma lahu minhum min zahir. Bisa kita temukan di sini. Wa ma lahu minhum. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ha yang dibaca tebal, maka dibaca izhar atau diperjelas, dan juga minhum min zorin. Astagfirullah. Kita di sini membahas ikhfa, maaf. Maka di sini kita bisa ambil di sini yaitu wa ma lahum minhum zorin, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf zo, maka dibaca ikhfa atau disamarkan zohir, seperti itu. Lanjut untuk yang keempat, yang ketiga, yaitu ada idgham. Di sini terbagi menjadi dua bagian untuk idgham, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Untuk idgham bila gunnah terdiri atas dua huruf, yaitu huruf la dan ro. Untuk yang bi gunnah atau digunnahkan, yaitu ada huruf ya, waw, mim, dan nun. Untuk contoh pada idgham bila gunnah terdapat pada surat An-Nisa ayat ke-67. Wa idzal latainahum min ladunna ajran azima. Bisa kita temukan di sini mil ladun. Di sini diidghamkan, hanya saja tidak digunakan, yaitu huruf nun sukun bertemu dengan la, maka huruf yang sebelumnya dimasukkan menuju huruf lam, tapi dengan diidghamkan tapi tidak digunakan, atau hanya cukup dua harakat saja. Dan untuk yang bigunnah ada contohnya di surat Yasin ayat ke-42. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarzuqu ma yarkabuna. Di sini bisa kita temukan huruf nun sukun lahum mim mislihi. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Maka di sini kita mengidghamkan dan juga menggunakan sebesar antara 4 sampai 5 harakat. Dan untuk yang terakhir yaitu iqlab. Di sini gampang saja, ketika huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka harus kita bacakan saja sama seperti huruf mim. Contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat ke-18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Di sini bisa kita temukan mungkin di sini tidak menggunakan huruf nun sukun, mungkin yang lain. Surat Al-A'raf ayat 103. Summa ba'asna mim ba'dihim Musa bi ayatina. Di sini bisa kita temukan ba'asna mim ba'di, nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka kita harus membacanya dengung dan mensamarkan sama seperti huruf mim. Dan mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari beberapa tajwid, yaitu tajwid mim sukun dan juga nun sukun. Semoga bermanfaat dan maafkan jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.